Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan Rabu malam dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menuntun dan menolong kami untuk menikmati kehidupan beraktivitas dari pagi hingga saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, buka hati kami supaya kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Dan saya hanya akan membaca untuk kita semua pada ayat 28 yang menyatakan demikian. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa perasaan saudara-saudara ketika saudara meminta tolong kepada orang lain dan orang itu menolak untuk menolong saudara? Mungkin saudara akan memiliki perasaan kecewa, mungkin saudara menjadi tawar hati, mungkin saudara menjadi kecil hati, dan mungkin saudara pergi dalam kesedihan karena orang yang kita harapkan dapat menolong kita, ternyata dia menolak melakukan pertolongan itu. Namun sangat berbeda dengan perempuan Kanaan yang berjumpa dengan Yesus. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, kita dapat melihat bahwa perempuan ini memiliki kepercayaan bahwa Yesus memiliki kepedulian dan belas kasihan kepada setiap orang. Karena itu dalam keyakinannya ketika ia melihat Yesus dari kejauhan, dia berteriak kepada Yesus secara terus-menerus dan meminta Yesus untuk menolong dirinya. Ia berjuang dan ia yakin bahwa Yesus memiliki kepedulian, Yesus memiliki belas kasihan kepadanya. Dan ia menyapa Yesus dengan menyatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku ya Tuhan, karena anak perempuanku saat ini sedang kerasukan setan." Ada sebuah pengharapan dari perempuan Kanaan ini supaya Yesus menolong dirinya, mengasihani dirinya, dan dia terus berteriak-teriak kepada Yesus. Di dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris dikatakan dia terus-menerus berteriak kepada Tuhan tidak henti-hentinya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berteriak terus-menerus, justru Yesus tidak menjawab dirinya. Namun ia tetap yakin dan percaya bahwa Yesus akan menolong. Saudara, mungkin kita juga sama seperti perempuan Kanaan ini, yang ketika kita meminta pertolongan Tuhan dalam pergumulan kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Seperti mungkin saat ini ketika kita dalam keadaan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Kita terus meminta tolong kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Seakan-akan Tuhan begitu jauh dari kita. Dan dalam tanda kutip Tuhan tidak mempedulikan teriakan-teriakan, tangisan-tangisan kita di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari perempuan Kanaan ini. Meskipun Yesus tidak menjawabnya, meskipun Yesus seakan-akan tidak peduli dengannya, dan para murid bahkan mengatakan lebih baik Tuhan Yesus menyuruh dia pergi. Tetapi perempuan itu tetap berteriak kepada Tuhan. Dia mengubah formulasi permohonannya dengan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa perempuan Kanaan ini tetap memiliki fokus di dalam doanya. Dia tidak mengubah doanya. Dia tetap katakan kepada Tuhan bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan supaya anak perempuannya tidak kerasukan setan. Doanya fokus kesembuhan bagi anak perempuannya. Meskipun orang lain memandang dia sebagai orang yang kafir, meskipun orang lain memandang dia bahwa dia tidak masuk dalam hitungan atau kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang dalam tanda kutip yang tidak masuk dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Meskipun ada pandangan-pandangan stigma-stigma dari orang lain bahwa dirinya adalah orang kafir, tetapi ia tetap meyakini bahwa Tuhan akan menolong dirinya. Meskipun orang mengatakan bahwa ini perempuan tidak tahu malu dengan meminta tolong kepada Yesus, tetapi dia tetap fokus pada tujuannya yang jelas, yaitu meminta supaya anak perempuannya mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, dari sikap perempuan ini Yesus tersentuh. Yesus melihat kesungguhan iman perempuan ini, bahwa perempuan ini tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tetapi ia memiliki semangat. Dia tetap memiliki pengharapan akan pertolongan Tuhan. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa roti disediakan bagi anak-anak dan tidak patut itu dilemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yesus ini tidak mematahkan semangat perempuan Kanaan ini. Justru dia menjawab kepada Yesus, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun diposisikan pada orang yang tidak masuk hitungan kumpulan persekutuan orang yang diselamatkan, meskipun dipandang sebagai orang yang boleh dikatakan orang yang kafir, saudara-saudara, namun justru kita dapat melihat perubahan formulasi doa perempuan Kanaan ini yang dimulai dari Tuhan kasihanilah aku. Kemudian dia merubah formulasinya kembali, Tuhan tolonglah aku. Dan yang berikut dia mengubah kembali formulasi doanya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan Kanaan itu merendahkan diri, mengakui bahwa dirinya tidak layak untuk didengar, menerima dengan rela apa yang dipandang orang-orang memandang dirinya seperti apa. Namun imannya tetap percaya, dirinya tetap percaya bahwa Yesus akan menolong, bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan bagi anak perempuannya. Imannya tangguh, dan itulah bukti dari teladan iman perempuan Kanaan ini. Sehingga Yesus mengatakan kepadanya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini maka kita dapat belajar bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah kepercayaan yang sungguh bahwa Yesus memiliki kepedulian dan memiliki belas kasihan bagi setiap orang yang selalu percaya kepadanya. Yang kedua, ketika kita menyampaikan doa-doa kita harus fokus. Doa kita harus fokus apa tujuan dari doa kita. Dan kita dapat belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia berdoa untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kebaikan dirinya. Dia berdoa untuk kesembuhan orang lain, meskipun itu adalah anak perempuannya. Dia memohon dengan sungguh kepada Tuhan.
doa yang berawal dari doa keluhan berubah menjadi doa yang memohon belas kasihan dan berubah lagi menjadi sebuah bentuk kerendahan hati. Di dalam doa, ketika kita fokus pada doa kita, tujuan doa kita, maka sebenarnya di situ ada proses untuk kita belajar, Bapak Ibu. Doa menolong kita untuk belajar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mendoakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari belajar juga seperti perempuan Kanaan ini yang tidak pernah menyerah. Meskipun seakan-akan merasa ditolak oleh Tuhan, bahkan tidak dipedulikan Tuhan. Bahkan ketika kita sudah berteriak, Tuhan tolonglah aku, dan seakan-akan Tuhan tidak menolong. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Perempuan Kanaan, ketika ia terus datang pada Tuhan dalam kerendahan diri, dalam kerendahan hati, Tuhan melihat kesungguhannya, meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan doa-doanya. Oleh sebab itu, milikilah iman yang tangguh seperti perempuan Kanaan ini. Meskipun ada ujian-ujian, tantangan-tantangan di dalam menghadapi setiap persoalan, tetapi ketika iman kita teruji, maka jawaban Tuhan sangat jelas. Kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami. Ketika malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami menikmati sisa hari ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami dapat menikmati waktu istirahat kami dalam penjagaan Tuhan. Dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan lewat waktu istirahat kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan baik. Dan segala rencana kami untuk hari esok, Tuhan memberkati, agar esok hari kami dapat bangun dengan rencana kehidupan yang sudah kami rencanakan untuk kami lakukan di esok hari. Ajarlah kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kami berada. Dan mampukan kami Tuhan memiliki iman yang teruji seperti perempuan Kanaan yang selalu memiliki semangat dan tidak pernah patah arang di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, karena ia percaya kepada belas kasihan Allah. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu percaya pada belas kasihan-Mu dan pada karya-karya yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam semangat, salam melaksanakan 3M dan jauhi kerumunan. Tuhan memberkati. Amin.